Pak Coy, Singing Choir, berkat yang melimpah dari Tuhan Yesus menyertai kita semua, amin. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Ya Tuhan. Baik, saya jemput Bro and Sis bangkit berdiri, sebab Tuhan telah memberikan kita nyanyian yang baru untuk memuji dan membesarkan nama Dia. Melihatnya dan menjadi takut.
dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Sebab Kau Allah yang ajaib Tuhan. Oh, banyak yang sudah Kau perbuat dalam hidup kami. Kami mau bersyukur Tuhan Yesus. Ajaib kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Oh Yesus, kami datang Tuhan pagi hari ini, siang hari ini, untuk memuji-Mu, membesarkan Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau
siang ini kami mau angkat tangan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selama-lamanya. Kau ajaib, Kau ajaib Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selama-lamanya Tuhan, Kau hebat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, kita mau sorak-sorai untuk Tuhan. Kita mau lebih lagi bersukacita di dalam Tuhan. Kita mau mengucap syukur pada pagi hari ini, sebab Tuhan baik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kau
di hidupku. Semua hanya titipan dan kemurahan-Mu di hidupku. Terima kasih buat segala yang telah ku lewati. Terima kasih buat segala yang tak pernah ku mengerti. Kemanakah dapat aku berlari? Hanya kepadamu, oh Yesusku. Kau mengenal isi hatiku. Kau membela saat ku tak mampu. Kemurahan-Mu ada saat ku lemah. Mengiring-Mu Yesus sampai selamanya. Mari sama-sama katakan. Terima kasih buat segala yang telah ku lewati. Terima kasih buat segala yang tak pernah ku mengerti. Kemanakah dapat aku berlari? Hanya kepadamu, oh Yesusku. Kau mengenal isi hatiku. Kau membela saat ku tak mampu. Kemurahan-Mu ada saat ku lemah. Mengiring-Mu Yesus sampai selamanya. Kau mengenal isi hatiku. Kau membela saat ku tak mampu. Kemurahan-Mu ada saat ku lemah. Mengiring-Mu Yesus sampai selamanya. Kemurahan-Mu ada saat ku lemah. Mengiring-Mu Yesus sampai selamanya. Kemurahan-Mu ada saat ku lemah. Mengiring-Mu Yesus sampai selamanya. Syaralamaralama syandaralamu Rikaralapaya sanaralamo Yesus Tuhan Syaralamu Rikaralapaya sandaralamo Haleluya Yesus Shikaralalabadanaramayakso Rikalalamaya sanaralambo Haleluya Kiralabalalabu Rikalarananamasi Terpujilah namamu Yesus Namamu Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Di hari Minggu Kau beri kesempatan kami untuk beribadah. Sekalipun di luar hujan, tapi hati kami menyala Tuhan. Karena kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Kami rindu berkata-kata dengan Tuhan.
Mari Tuhan berbicaralah kepada kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Gong sifat coy. Mana angpaunya? Mari katakan bersama saya, tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Jadi di tahun amanat agung, saya mau supaya saudara semua tidak terkecuali ya, mulai dari pusat. Saya sudah bicara dengan para pemimpin bahwa tahun 2026 kita mau berdoa supaya Tuhan berikan kita 2 jiwa sepanjang tahun 2026. Mari katakan bersama saya, berdasarkan anugerah Tuhan, saya rindu memenangkan 2 jiwa. Kurang keras. Di panjang tahun 2026. Amin. Di sepanjang tahun 2026 berapa jiwa? 2 jiwa. Kemarin sudah ada yang banyak. Ada yang bulan Januari udah closing 2, saudara. Hebat. Anugerah. Ada yang closing 30 orang. Saya mau ini gunakan setiap kesempatan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Oke. Nah, di sepanjang tahun ini saya akan menolong saudara supaya saudara mudah bersaksi kalau saudara itu berhasil melewati masa-masa sulit, masa sukar dalam hidup saudara, melewati lembah kelam dalam hidup saudara. Saudara punya experience dengan Tuhan dan saudara bisa bercerita kepada banyak orang. Menceritakan kebaikan Tuhan. Saudara cukup saksikan bagaimana saudara berjalan dengan Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan menjamah banyak orang. Oke? Jadi untuk bisa berhasil ada 2 faktor yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi, gereja, bisnis atau hidup seseorang. Pertama adalah faktor Tuhan. Yang kedua adalah faktor manusia. Faktor manusia apa Pak? Preparation atau persiapan. Kalau saudara mempersiapkan diri lebih baik, maka Tuhan akan membuka kesempatan. Saudara preparation, Tuhan akan buka opportunity. Saudara bertekun, saudara tidak menyerah, setiap kali ada tantangan tidak putus asa, Tuhan membuat saudara berhasil. Kalau saudara berusaha mau bekerja, saudara mau bekerja keras, Tuhan menambah hasil. Kalau saudara bekerja cerdas, Tuhan akan melipat gandakan hasilnya. Jadi Tuhan pengen membuat saudara berhasil. Hari ini saya akan menyampaikan bagian lanjutan daripada the human factor. Yang kedua adalah hard work. Kemarin kita udah bicara bagian pertama yaitu preparation. Apa yang harus saudara dan saya persiapkan. Mari kita membaca ayat emas kita yang kita renungkan, Matius pasal yang ke-5. Kita buka Matius pasal 5 ayat 41. Ini Yesus mengajar kepada murid-muridnya dan murid-muridnya cukup syok dengan pengajaran di semua Matius ini ya. Tapi saya mau membaca satu ayat saja. Mari baca ayat 41 Matius pasal 5. Sudah ketemu katakan amin. 1, 2, 3. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Jadi Matius pasal yang kelima ini, dia bilang ini, siapapun yang memaksa kamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Pak, kenapa sih ayat itu kok dikatakan memaksa? Sebab waktu Yesus hidup, itu banyak orang atau pada saat itu Israel itu dijajah oleh Romawi.
Dan karena Romawi itu penjajah, maka dia punya kebiasaan di tentara Romawi ini untuk kalau dia pengen bawa beban, maka dia paksa, karena istilah memaksa itu ini, dia paksa orang Israel untuk memikul beban sejauh 1 mil. Jadi waktu itu orang-orang Israel itu waktu bawa 1 mil itu sambil ngedumel. Kenapa? Ya karena itu adalah bentuk penindasan. Tapi justru Yesus bilang gini, kalau ada orang yang memaksa kamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Berarti Tuhan mau saudara itu, hidup itu harus ekstra mile. Harus gak boleh berhenti karena dipaksa. Nah sekarang saya pengen saudara, banyak orang kalau kerja keras itu dia pikirannya di otaknya kerja tiada tidur. Kerja lembur terus. Bukan itu yang Yesus maksud. Yesus pengen supaya saudara kalau ada orang mengharapkan kamu bekerja 1 mil, kamu harus belajar memberi lebih dari yang dituntut. Extra mile. Nah, Mother Teresa dia berkata begini, bagus dia bilang. Go to the extra mile for love. It is never wasted. Kalau kamu membiasakan diri untuk extra mile, mengasihi dengan lebih dari yang diharapkan, itu tidak akan pernah sia-sia. Dan orang yang bekerja extra mile tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Pak, mil pertama itu berbicara apa? Mil pertama itu berbicara adalah orang itu mengerjakan tugas dan kewajibannya. Kalau saudara kerja di perusahaan, maka perusahaan memberikan kepada saudara KPI atau tugas yang harus dikerjakan. Mengerjakan tugas dan kewajiban itu mil pertama. Orang mengerjakan target minimal yang diharapkan oleh perusahaan itu, oleh kantor saudara, oleh organisasi. Itu namanya target minimal. Orang yang kerja dengan mile pertama, orang yang bekerja dengan tanggung jawab dasar. Dan orang yang bekerja dengan mil pertama adalah orang yang mengerjakan apa yang diharapkan dari kita. Jadi kalau saudara mengerjakan apa yang diharapkan oleh perusahaan karena saudara dibayar, atau saudara ada di satu organisasi karena saudara punya posisi, maka itu baru miles yang pertama. Nah sekarang pertanyaannya, Pak, kapan seseorang bisa memulai dirinya, melatih dirinya untuk bisa masuk di miles kedua? Nih ya, kalau orang bisa mengerjakan extra mile itu kalau dia punya 2 faktor. Pak, faktor apa yang membuat seseorang itu bisa extra mile? 2 ini. 1, dia harus punya purpose, dia harus punya tujuan. Yang kedua, setelah dia punya tujuan, dia mesti punya namanya kedisiplinan atau kerajinan. Jadi daya dorongnya tuh kamu harus rajin, diligent. Tapi yang membuat saudara bisa mencapai apa yang menjadi rencana Tuhan adalah purpose, goal. Sehingga saudara bisa menikmati rencana Tuhan dalam hidup saudara. John Maxwell pernah berkata begini, people with a clear vision and strong value outwork everyone else. Kalau orang tuh punya tujuan yang jelas, dia punya nilai dalam hidupnya, maka dia akan bekerja keras, bekerja lebih kuat daripada orang lain. Dan orang lain udah lelah, dia selalu bergairah. Kenapa? Karena dia punya tujuan. Doa saya, kalau di perusahaan ada orang rajin, yang paling rajin orang Tang City. Kayaknya masih shock, masa sih Pak? Saya pengen kalau ada karyawan yang dipromosi karena berhikmat adalah orang Tang City.
Gitu dong amennya. Jangan sampai ada orang di perusahaan yang paling males. Oh dari Tangsiti, amit-amit jabang bayi itu. Tidak ada. Saya berdoa supaya setiap orang yang paling rela dan paling berprestasi di perusahaan itu adalah orang Tangsiti. Amin apa amin? Jadi walaupun orang tuh punya tujuan, itu tidak selalu tujuannya tinggi dulu. Walaupun orang itu punya tujuan walaupun dimulai dengan sebuah tujuan dasar, tapi oke, dimulai. Sekarang saya tanya saudara, saya mau putarkan video dengan menolong saudara. Kalau saudara tahu ada petinju yang legendaris, yang luar biasa, siapa namanya? Hah? Muhammad Ali ya. Yang tahu Muhammad Ali berarti sudah tua saudara. Kalau yang nggak bisa jawab berarti saudara masih muda. Karena ada dulu belum muncul baru lagi. Kayak pemain badminton yang legendaris siapa namanya? Rudi Hartono, itu pun yang tua saja yang tahu. Karena belum ada orang yang bisa menandingi dia 7 kali Olimpiade, 7 kali All England, 7 kali juara All England selama 7 kali berturut-turut ya, bukan ganti-ganti, berturut-turut. Belum ada yang menyaingi. Sekarang, saudara cuma nonton Rudi Hartono, kalau dulu ya kita nonton Rudi Hartono. Itu dia main cuma 1 jam, tapi ribuan jam dia bekerja keras melatih dirinya. Anda lihat kalau dulu kenapa kita suka nonton Muhammad Ali. Sampai sekarang belum ada, dulu hampir saja yang leher beton itu siapa namanya? Mike Tyson, itu hampir menyamai, tapi gak berhasil melewati Muhammad Ali. Dulu itu kalau kita nonton senang, tapi ternyata gagal. Saudara nonton tinju paling top 1 jam. Tapi 1 jam yang saudara tonton sekali dia pukul, saudara tuh senang lihat gitu. Kayaknya kalau Muhammad Ali mukul gitu, saudara kayak tanganmu ikut mukul, kayaknya menang gitu ya. Dan saudara penonton gak kecewa, kenapa? Memang dia juaranya. Tapi saudara cuma nonton 1 jam, tapi Muhammad Ali mesti belajar bekerja keras, melatih dirinya, dia ditojosin orang, ditembak, dipukulin, dia latihan ribuan jam. Baru bisa melihat sebuah tontonan yang bagus. Makanya kalau saudara lihat ada orang yang berhasil, jangan lihat hari ini. Dia pasti ada ribuan jam yang dia bekerja keras, tidak dilihat oleh orang lain. Saudara mungkin berkata, Pak Yusuf kok diangkat Tuhan dalam semalam? Oh ya, Yusuf diangkat Tuhan semalam, tapi dia dibentuk Tuhan, dia bekerja keras ribuan jam. Nah saudara, saya 22 tahun saya tidak atau jarang ya bicara tentang human factor. Saya itu paling senang tuh bicara tentang God's factor. Tapi waktu saya pemuridan dengan anak-anak di bawah saya, para pendeta ini mulai cerita. Kenapa ya banyak karyawan yang paling males di perusahaan itu justru ke orang Kristen ya Pak. Tapi bukan Tangsiti, bukan. Tangsiti mah rajin-rajin. Walau alam. Semoga. Nah itu menusuk saya dan kemudian saya berpikir dulu seperti human factor ini bisa lewat seminar, bisa lewat pelajaran. Tapi waktu saya ke Kersel Inti itu saya mulai menata bahwa saya mesti prepare anak-anak saya. Supaya di tahun 2026 tidak ada jemaat Tangsiti yang gagal. Tidak ada jemaat Tangsiti yang malas. Tapi semua berhasil. Yang setuju dan ngerti katakan. Boleh enggak kalau saya pengen melatih saudara di tahun 2026 tidak ada yang gagal. Walaupun ada masa sukar, walaupun ada masa sulit, selalu beroleh kemenangan.
Boleh? Kita lihat video yang satu ini. Soundnya tolong dikeluarin ya. Ada suaranya. Usain Bolt trained for 20 years. You saw him for 9.58 seconds. Kobe Bryant made 1,000 shots a day during practice. You saw the 5-time NBA champion. Muhammad Ali ran 5 miles every single morning. You saw the greatest boxer of all time. Eliud Kipchoge Wah, ran over 200 200 kilometer. kilometers every week. You saw the first man to run a marathon in under 2 hours. Michael Phelps trained every single day for 5 years. You saw the most decorated Olympian of all time. Success is relentless. It takes far longer than you think. Just because you haven't achieved it yet doesn't mean you won't. Dia bilang sukses adalah orang-orang yang tidak pernah kenal lelah. Orang yang sekalipun terima tantangan, dia tidak pernah putus asa. Itu sebabnya jemaat WTC Tang City yang pengen sukses, pengen berhasil melewati masa sulit, masa sukar dalam hidup saudara. Saudara jangan pantang menyerah. Saudara belajar untuk terus berjuang sebab Tuhan menyertai kita. Dia bilang, walaupun kamu, tadi yang terakhir kalimatnya bagus. Walaupun kamu belum ada di titik puncak yang kamu inginkan, bukan berarti kamu orang gagal. Tapi Tuhan masih memproses supaya setiap orang berhak untuk sampai ada di puncak masing-masing. Yang ngerti katakan. Oke, sekarang saya mau mulai. Pak, kalau gitu orang yang dimasuk di miles kedua, itu rata-rata orang punya tujuan. Dan tujuan dimulai dengan tujuan dasar. Tujuan dasar, lalu kemudian ketika sudah terpenuhi, maka dia masuk dalam tujuan yang lebih tinggi yang disebut dengan destiny ilahi. Nah, Pak, tujuan dasar itu apa? Misalnya seorang suami, dia rela kerja keras. Untuk apa? Supaya anaknya tidak keleleran, tidak kelaparan. Istrinya tidak sampai nggak bisa masak. Kenapa dia bekerja keras? Demi keluarga. It's okay. Itu suatu goal yang memotivasi dia. Kenapa dia bekerja keras. Tetapi kalau seorang itu sudah mencapai kebutuhan dasar, saudara, orang kehilangan motivasi. So that's why saudara mesti naik kepada tujuan yang lebih tinggi. Makanya kalau saudara bekerja dan tujuanmu cuma cari uang, begitu sudah uang saudara dapat, saudara kehilangan motivasi untuk bekerja keras. Itu sebabnya saudara mesti naik kepada tujuan Tuhan yang lebih tinggi. Saya kasih contoh ya. Dulu saya keluarga itu 6 orang. Ya, kalau Pak Juhardi itu 18 orang. Rekor itu saudara. Gembalamu ini dulu lahir di keluarga miskin sih enggak, tapi melarat ya saudara, melarat. Orang melarat itu punya goalnya gini, kalau kuliah yang lain dia santai-santai, saya enggak bisa. Saya harus segera selesai dan kerja. That's it, enggak ada tujuan lain. Jadi waktu saya muda, saya cuma punya tujuan gimana saya kuliah bisa selesai secepat mungkin. Makanya waktu orang-orang pada leha-leha, liburan-liburan, saya enggak liburan. Kenapa? Karena liburan juga tidak ada artinya. Saya justru menyelesaikan tugas orang lain, pulang saya buat penelitian. Saya masuk di laboratorium untuk buat penelitian. Teman saya balik dari liburan, saya udah selesai skripsi. Teman saya mau kuliah, saya udah di wisuda. Kenapa saya bekerja keras? Karena ada motivasi. Walaupun motivasinya dasar, masih dasar sekali. Yaitu untuk kapan ya orang tuaku bisa keluar dari kemelaratan ini. Begitu saya kerja, nomor 1, saya bilang sama Ibu Flora. Saya itu pacaran 4 tahun, Ibu Flora. Sepanjang 4 tahun saya
hanya sekali saja mentraktir Ibu Flora, yaitu membeli nasi goreng. Itu pun cuma satu, lalu dimakan berdua. Si tukang nasi goreng bilang gini, waduh Dek kamu romantis sekali. Dalam hati saya, romantis. Enggak, duitnya cuma ini Bu. Dan Ibu Flora sebenarnya bisa pilih sih yang lebih baik. Sebenarnya. Dia bisa pilih yang lebih kaya. Yang lebih mapan. Lalu satu hari saya bilang, saya ini dari 6, saya tukang ngabisin duit. Karena saya kuliah paling tinggi dari anak kakak saya, 1, 2, 3 dia tidak sekolah tinggi. Ada yang cuman SD, ada yang cuman SMP, ada yang cuman sampai SPG jadi guru kakak saya. Saya kuliah paling ngabisin duit. Jadi kalau kamu sabar, izinkan saya ngelunasi semua utang orang tua saya. Setelah utang selesai, baru kita menikah. Apakah kamu bisa jalan atau kamu mau nunggu saya atau kamu mau pilih yang lain? Kan bisa juga pilih yang lain. Tapi dia bilang, enggak, aku tetap menunggu kamu sampai kamu selesai. Pakai sweet-sweet begitu. Ketika dia bisa pilihan, saya bilang, dia tanya berapa lama? Ya kurang lebih 10 tahun lah. Buset katanya. Saya tanya, kamu tetap mau tunggu saya? Ya iya. Saudara saya masih ingat ibu saya kasih pertama kali gajian saya, tak kasih semuanya. Saya hidup dari uang makan dan uang transport. Orang tua saya bilang, wow. Saya kasih orang tua saya, gaji saya ternyata 10 kali dari gaji ibu saya, guru yang sudah 30 tahun jadi guru. Jadi gaji ibu saya 30.000, saya gajinya 300.000. Waktu saya kasih itu. Saudara, saya pikir 10 tahun karena utangnya ibu saya itu banyak utang, saya tahu karena saya yang disuruh utang. Saya keliling itu tukang utang. Saudara. Jadi saya pulang tuh saya bertanggung jawab ya untuk saya bisa bayar semua hutang orang tua saya. Ternyata saya pikir 10 tahun, ternyata cuma 2 tahun lunas. Setelah 2 tahun lunas, saya bilang ya perusahaan kasih saya kontrak rumah, Bu Flora juga punya kontrak rumah. Dia dikasih pembantu, saya juga dikasih pembantu. Dia kerja makan sehari-hari dimasakin. Jadi belanja 2, pembantu 2, rumah 2, expenses mahal. Saya bilang gini, gimana kalau, kan udah selesai 2 tahun. Gimana kalau rencana menikah kita majuin. Langsung kita kawin supaya irit kita. Iya, dapur 2 jadi 1, pembantu 2 jadi, kan berarti lebih efisien. Jadi menikah itu untuk efisien. Karena masih masuk tujuan dasar. Lalu Ibu Flora menjawab, mari kita selesaikan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Jadi saya kawin belum punya rumah, belum punya apa, kawin aja, berani gitu. Zaman dulu itu ya, karena udah biasa sengsara, jadi kawin itu nggak nunggu. Kalau sekarang anak kawin belum punya rumah nggak berani kawin. Dulu kita nggak punya apa-apa, kawin aja. Siapa tahu yang pengen dapat pewahyuan gitu saudara ya. Yang mau kawin belum punya apa-apa ya dapat pewahyuan besok kawin. Betul. Saya menikah tuh di gereja. Lantai bawah makan, lantai atas untuk pemberkatan. That's it. Padahal orang tuanya Ibu Flora itu orang tua yang punya ya. Tapi saya bilang kita hidup sederhana saja. Supaya apa? Supaya kita bisa menolong orang lain. Jadi setelah saya sampai pada tujuan dasar, maka setelah selesai, kita mulai mencari apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saya. Saya mulai bertanya, Tuhan, utang udah selesai, duit udah ada, rumah udah ada, mobil dikasih, semua sudah ada. So what must I do? Apa yang harus saya kerjakan? Itu yang memotivasi saudara supaya saudara bisa ekstra mal terus menerus.
Kalau saudara cuma cari duit, saudara hanya sampai pada tujuan dasar. Tapi Tuhan pengen setiap orang itu punya destiny ilahi. Tuhan punya rencana yang jauh lebih tinggi. Dan jangan berhenti di situ. Sebab kalau saudara berhenti di situ, saudara tidak akan melihat rencana Tuhan yang besar. Saudara perhatikan, saya mau tunjukkan saudara, ada orang yang ya kurang lebih senasib dengan hidup saya, tapi cerita yang berbeda. Namanya Mr. Wang namanya, Mr. Wang. Mr. Wang ini, Wang Chuanfu, ini dia adalah anak dari petani yang miskin. Dari raja, tapi menjadi raja mobil listrik dunia yang terbesar hari ini. Merek apa? Merek apa? Nanti saudara tahu. Dia lahir dari keluarga yang miskin atau melarat, anak bungsu dari 8 bersaudara. Dia orang tuanya meninggal waktu remaja sehingga dia tidak bisa sekolah. Gimana dia meneruskan anak yang ke-8? Dari sekian banyak dia itu kakak-kakaknya bekerja keras supaya bisa sekolahin dia. Dan akhirnya dia sampai bisa bekerja dan dapat beasiswa sampai kuliah S2 teknologi baterai. Ini hidupnya dia. Waktu dia mau lulus dari teknologi baterai, dia bekerja di sebuah lembaga penelitian dan akhirnya di Shenzhen dia pindah menjadi general manager sebuah perusahaan baterai. Karena kerinduannya, perhatikan, setiap kali dia berhasil cukup untuk dirinya, dia selalu memikirkan bagaimana hidupnya bisa berfungsi kepada lebih banyak orang. Sehingga apa yang dia kerjakan, dia kemudian pengen menolong orang lain bekerja, maka dia membangun sebuah perusahaan lewat utang dari sepupunya. Dia membangun pabrik baterai yang diberi nama BYD, Build Your Dream. Dia lihat gini, semua orang tuh punya mimpi dan goal inilah yang membuat seseorang itu bisa bekerja keras. Tanpa saudara punya mimpi, tanpa saudara punya purpose, tanpa saudara punya goal yang ingin saudara capai, Anda tidak akan pernah bisa bekerja keras. Saudara tidak akan rela extra mile. Karena apa? Karena yang dituntut cuma 1 mile. Ngapain saya harus extra mile? Nah, Mr. Wang ini dia tidak berhenti. Pada waktu 1995 dia bisa menolong banyak karyawan karena dia sudah bangun pabrik. Tapi tahun 2003 dia beli pabrik mobil. Nah, beralih dari pabrik baterai dia beralih menjadi pabrik mobil. Dan itu salah satu mobilnya F3 yang dipasarkan pertama kali. Lalu kemudian tahun 2008 Wang ngotot masuk di mobil listrik, dia menjadi produsen mobil listrik. Dan investor-investor menjadi panik, saham itu anjlok 31%. Kalau saudara main saham, anjlok 30% itu anjlok 8% aja direkturnya pada pergi semua. 31%, dia ini ada di masa sulit. Orang lain banyak meninggalkan dia. Tapi dia tetap jalan, tetap yakin bahwa masa depan mobil baterai itu ada hasilnya. Dia pernah diremehkan oleh Tesla, oleh Elon Musk. Mana mungkin BYD bisa menyamai Tesla? Teknologinya udah jauh. Tiba-tiba yang dia tidak duga, tiba-tiba ada investor masuk, Warren Buffett. Dia taruh uangnya di BYD karena dia lihat masa depan BYD ini besar. Apa yang terjadi? Dia bisa meluncurkan mobil listrik pertamanya, yaitu sebuah bus. Dan gara-gara dia luncurkan bus listrik ini, nilai sahamnya naik 5 kali lipat. Jadi naik bukan 5%, 5 kali lipat artinya 500%. Tadi turun 31, orang udah panik. Begitu Warren Buffett masuk, dia bisa memproduksi lebih hebat lagi, naik 5 kali lipat. Dan dia pernah diejek sama Elon Musk. Tapi tahun 2025 BYD resmi mengungguli produksi Tesla sebagai penjual EV terbesar di dunia. Saudara tahu apa penyebabnya? Penyebabnya karena Ibu Flora membeli mobil BYD tahun 2025.
Kalau kurang satu saja, dia nggak jadi unggul. Gara-gara Ibu Flora beli, dia unggul dari Tesla. Saudara. Percaya aja lah saudara itu. Nah, mulai kenapa kok dia yakin dan bekerja keras? Karena ini firman Tuhan ya. Ini rahasia kenapa dia akhirnya berhasil melahirkan produk-produk yang keren-keren, harga murah. Saya bukan di endorse BYD enggak. Saya mau cerita orang yang miskin, tapi dia bisa berhasil. Kuncinya adalah fokus. Bilang sama saya. Kedua, disiplin. Ketiga, kerja keras. Orang yang kerja keras, dia mencapai hasil lebih cepat dari orang lain. Kalau dia yang lain speednya 5 kilo, dia bekerja keras, dia speednya 100 km per jam. Ya dia masih mencapai duluan. Makanya orang yang bodoh sekalipun kalau kerja keras, dia hasilnya lebih banyak daripada orang pintar tapi malas. Sebab ini ayatnya. Jika kita malas, Amsal 6 ayat 10-11, maka kemiskinan akan menyerbu dan kekurangan seperti orang bersenjata. Ngeri sekali. Jadi kalau kamu malas, pinter sekalipun tapi malas, Tuhan bilang kamu miskin. Tapi kalau orang miskin, anaknya orang miskin sekalipun melarat, tapi kamu kerja keras, satu hari kamu akan lihat hasil. Saudara lihat, kenapa tadi pengkhotbah minggu depan tadi keren gak? Kerennya kurang mantap itu. Keren gak? Kenapa dia anak 18 bersaudara? Kenapa dia sekolah aja hidup segan mati tak mau? Nasibnya kurang lebih hampir kayak saya Pak Ju ini. Tapi kenapa dia sehari ini bisa jadi direktur? Bahkan dia mau berhenti pun gak mau. Kenapa? Karena dia bekerja keras untuk perusahaannya. Kalau dia dibuang satu perusahaan, ada 10 perusahaan yang nangkep Pak Juhardi. Udah gak ada yang percaya. Harusnya amin gitu loh. Saya ngerti waktu masih mudanya kita bersama-sama. Gimana dia mulai, saya masih ingat. Rumahnya sama dulu, di Bona Sarana Indah. Sama saya. Tapi Pak Juhardi udah pindah 3 kali. Dia. Pindah ke Alam Sutera di Cemara. Pindah lagi, rumahnya lebih besar lagi. Pindah lagi, lebih besar lagi. Dulu tingkat 1, tingkat 2, sekarang tingkat 3. Sebentar lagi setelah punya cucu, tingkat 4. Loh, saya tuh pengen dia jadi tidak seperti hari ini kalau dia tidak mau bekerja keras. Orang lain ya, kenapa kok saya mau dulu cari duit setelah sampai mencapai titik tertentu, akhirnya uang itu tidak bisa lagi menjadi daya dorong dalam hidup saya. Dan saya menemukan daya dorong yang lebih tinggi, yaitu panggilan sorgawi. Akhirnya saya keluar dan saya menggembalakan. Saudara, banyak orang yang berhasil, jangan lihat hari ini saudara diangkat Tuhan, mereka diangkat Tuhan. Tapi ada ribuan hari yang mereka lakukan, yang orang lain tidak notice apa yang dia kerjakan. Tapi tiba-tiba Tuhan mengangkat dia pada waktunya. Siapa yang mau diberkati kayak Pak Juhardi? Saudara mau? Tiru kerja kerasnya. Saya mendoakan rumahnya dia itu sudah berapa? 13 rumah mewah. Kalau sekarang mungkin udah 20 ada kali ya. Loh itu rumahnya, itu yang saya doakan tuh rumah mewah. 4 miliar, nggak tahu kalau sekarang mungkin sampai 6 miliar. Rumahnya banyak. Saya tuh nggak iri sama anak saya nih. Bangga sebagai seorang bapak. Lihat anaknya berhasil, itu bangga. Sebentar lagi semua jemaat WTC yang ada di Tang City juga diberkati karena mau mengikuti firman. Yang ngerti katakan amin. Charles Spurgeon dia berkata gini, laziness is a silent thief.
Laziness is steal your time, steal your strength, steal your opportunity. Jadi kalau kamu malas, itu adalah pembunuh yang diam-diam tanpa memberitahu kamu, mencuri waktu kamu, mencuri kekuatan kamu, mencuri kesempatan emas yang Tuhan buka. Kalau orang nggak mempersiapkan diri, nggak rela kerja keras, sekalipun ada kesempatan orang lain yang nyabet duluan. Tapi orang Tang City lain di tahun 2026. Kali ini orang Tang City setiap ada kesempatan tidak ditunda lagi. Dia akan ambil kesempatan dan semua orang Tang City menjadi berhasil dan bisa menjadi sukses. Yang percaya katakan. Oleh karena itu saudara, gini ya, ada peribahasa orang Jawa. Karena saya dari Jawa, jadi saya taunya peribahasa Jawa. Yang mengerjakan segala sesuatu alon-alon asal. Tuh ngerti itu, orang Jawa itu yang ngerti. Gak usah kerja keras, alon-alon asal kelakuan. Yang lain udah 100 km di depan dia tetap alon-alon, alon-alon. Nah sekarang nih falsafah Jawa ya. Saudara mesti berubah yang dari Jawa. Berubahlah sesuai firman. Ini ada Pengkhotbah pasal 10. Saya mau saudara baca. Pengkhotbah 9 ayat. Taruh sini. Saudara baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Kerjakanlah itu. Bukan dibilang kerjakan itu alon-alon asal. Enggak. Tapi Alkitab tulis kamu kerja sekuat tenaga. Wow. Jangan ada reserve. Gaspol kalau anak sekarang. Pak kasih contoh dong kalau kehidupan sehari-hari mile pertama dan mile kedua. Orang mile pertama itu kalau misalnya di restoran, tugasnya waiters itu hanya mengantar makanan ke tempat meja orang yang pesan. Cerat, taruh di situ. Lalu itu langsung balik lagi ke dapur. Karena apa? Nunggu pesanan berikutnya. Tapi kalau orang yang kerja di miles kedua, dia akan ada di samping orang itu. Dia lihat agak jauh, enggak ngeliatin orang makan, tapi dia lihat kalau tangannya mengangkat. Itu miles kedua. Enggak ada job desk-nya, tapi dia menyediakan diri. Kalau begitu angkat tangan, enggak sampai restoran itu enggak sampai. Mbak, mas, bang. Ucok. Butet. Mau minta tambah minum aja panggil butet. Tapi kalau orang yang miles kedua, dia begitu angkat tangan, baik Bapak, apa yang bisa saya bantu? Mile kedua, saya minta ditambahin air, bisa direfill kah tehnya? Oh bisa Pak, apakah Bapak mau nambah sayur? Oh iya Dek, tambahin sayur dong, tambahin sayur. Pak ini ada sayur yang enak, kailan 2 rasa. Oh iya saya boleh tambah. Pak mau tambah nggak Pak, ada menu yang luar biasa Pak. Apa itu? Ini ayam geprek yang terbaik di seluruh dunia. Kenapa? Digepreknya 1000 kali Pak. Jadi ini empuk dan enak sekali Pak. Ini ada the best menu Pak di sini. Oh ya boleh. Pak ada ikan nila Pak. Dari HOB Pak. Apakah ini sehat dari asalnya Pak? Apakah Bapak mau? Oh iya. Jadi ini anak cuma diisi refill apa tadi? Minta refill teh, dia nawarkan 3 produk dan melahirkan restoran itu menjadi disukai. Karena apa? Karena gara-gara waiters ini. Saya tanya, kira-kira kalau pas naik gaji, kira-kira waiters yang mana yang dinaikin gaji lebih besar? Orang yang mil kedua. Makanya saudara kalau ekstra mahal, jangan melakukan melayani, mau di rumah, coba melayani ekstra mahal. Kalau kerja juga kerja ekstra mahal. Nah, kalau saudara membiasakan diri masuk di miles yang kedua, itu saudara akan mengubah kerja keras saudara menjadi kesaksian. Saudara kalau saudara itu kerja di perusahaan, itu kelihatan
Kalau saudara orang yang paling kerja keras, saudara orang yang paling rajin, saudara itu tanpa bicara kerja keras saudara berubah menjadi kesaksian. Ini ada ibu direktur di depan. Ibu direktur nih, sebentar lagi dari dirjen ini pasti. Yang setara dengan ibu direktur ini banyak yang sebenarnya bisa diangkat. Dia minoritas. Tapi dengarkan, Daniel di tengah-tengah orang-orang yang sulit, yang susah, Daniel tetap unggul dan raja-raja memilih dia. Why? Karena dia kerja extra mile. Nih saya bernubuat nih. Nanti Tuhan akan membuat ketika kamu sungguh-sungguh dan tidak malu dalam hidupmu dan bersaksi tentang Yesus dalam pekerjaanmu, Tuhan akan mengangkat kamu lebih lagi. Nah, jadi kenapa jadi kesaksian? Karena dia melakukan pekerjaannya dengan sukacita. Orang lain ngomel-ngomel, dia sukacita. Orang lain penuh integritas, orang lain gak punya integritas, dia penuh integritas. Makanya Daniel diangkat dari raja, dari Nabukadnezar, Belsazar, terus sampai ke Persia. Dia terus naik, terus Daniel. Why? Karena dia penuh hikmat, kerja keras, dan sungguh-sungguh penuh integritas. Makanya saudara kalau kerja, sekarang pokoknya kalau di pabrik ada orang yang paling rajin, itu adalah orang dari mana? Tang Siti. Yang kerjanya tulus dan melayani itu pasti orang Tang Siti. Yang naik gaji paling besar itu pasti orang Loh benar, it's true. Coba ya, kenapa sih Pak Bapak ngajarin kerja itu dengan sukacita, udah extra mile, Bapak ajarin supaya kita melayani orang lain. Why? Ini nih, saya pindahin ayat, saudara baca bareng-bareng ya. Mari baca, 1, 2, 3. Apapun yang kamu perbuat, kenapa bisa jadi kesaksian? Karena kalau kamu melayani Tuhan, ya, kerja di pabrik tapi seperti kamu lakukan untuk Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kamu yang kamu tidak tahu. Kamu gak ngerti. Yusuf ketika di penjara, no hope. Orang lain wah gak ada masa depan. Tapi Tuhan angkat dalam semalam. Saya mau putarkan satu video. Ini orang suaminya meninggal ketika datang ke WTC di pusat. Dia suaminya meninggal karena tabrakan dan anaknya masih kecil umur 9, 7, 5, 3. Anaknya masih kecil-kecil. Anaknya suka saya pelukin, ya kalau ke gereja saya peluk. Sampai hari ini saya masih pelukin tuh anaknya. Susah sekali. Saya kemarin tanya kenapa kamu enggak minta diakonia di kala itu. Enggak Pak, saya masih janda muda. Kalau janda tua, ya saya minta diakoni. Saya masih muda, anak saya 3. Dan sebenarnya tidak ada harapan. Karena dia sebenarnya bukan tipikal orang yang kerja. Kan suaminya sudah mencukupi sehingga dia menjadi ibu rumah tangga yang baik. Kita lihat, saya pengen supaya saudara ngerti. Ini orang dari kesusahan, kesulitan, apa sih yang mendorong dia sehingga saya ambil dia videonya supaya dia bisa cerita, bisa menyalong saudara. Kita lihat video yang satu ini. 2005 adalah masa yang terberat bagi keluarga kami, di mana suami meninggal dalam satu kecelakaan lalu lintas dan meninggalkan 3 orang anak, umur 9 tahun, umur 7 tahun, dan umur 5 tahun. Saya melewati masa duka yang cukup lama dan hampir tiap hari saya pergi ke kuburan. Yang saya kerjakan hanya menangis, yang saya kerjakan hanya marah-marah karena saya merasa Tuhan tidak adil dalam hidup saya. Dan saat itu saya bingung apa yang harus saya lakukan.
Dalam kondisi saat itu adalah masa-masa di mana saya harus menghadapi kesulitan ekonomi dan kami harus pindah ke BSD, di mana kami harus mulai dengan kontrak rumah dan keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan untuk saya membiayai 3 orang anak. Hal yang terberat buat saya adalah ketika jatuh tempo kontrakan, jatuh tempo uang sekolah, di mana hal-hal itu bersamaan. Dan saat itu saya tidak punya uang, saya tidak punya uang tabungan. Saat itu saya hanya bisa menangis sama Tuhan. Udah tidak bisa protes lagi, tapi saya mengerti bahwa itu adalah kedaulatan Tuhan. Saya mulai dari profesional, bekerja di satu perusahaan. Kemudian tahun 2010 saya mengundurkan diri dan saya mulai membangun satu usaha, di mana usaha tersebut mulai dari kecil, ya mulai dari supply material bangunan. Saya coba untuk fokus, saya bekerja keras. Kuncinya adalah fokus, bekerja keras dan tidak menyerah. Dan puji Tuhannya lagi, Tuhan mempercayakan proyek-proyek yang begitu luar biasa. Apa yang tidak pernah saya pikirkan itu yang Tuhan siapkan bagi kami. Di mana saya boleh dipercaya untuk mengerjakan proyek-proyek bandara, proyek MRT, dan proyek commercial building lainnya. Ada shopping mall, ada hotel, dan semua Tuhan percayakan begitu sangat luar biasa. Nah, kebetulan saya dipercaya untuk mengerjakan proyek revitalisasi dan beautifikasi di Ngurah Rai, Bali. Dan kebetulan juga untuk beberapa event yaitu G20 dan KTT. Dan itu menjadi perhatian beberapa negara. Dan akhirnya dengan itu saya dapat kesempatan diundang kemarin ke Filipina, ke Manila untuk saya bisa bicara testimoni mengenai proyek yang saya tanganin dan bagaimana membuat finishing dengan baik untuk proyek commercial building. Saya melihat janji Tuhan dalam ketiga anak saya sehingga mereka bisa menyelesaikan sekolah mereka dengan baik. Dan saya melihat bagaimana Tuhan memberkati mereka secara luar biasa. Saat ini saya melayani bersama teman-teman di Salt and Light Ministry. Dan Salt and Light Ministry, kita ada 5 ministry yang bernaung di bawahnya. Yang pertama adalah City Builder, di mana kami membantu bedah rumah untuk untuk jemaat yang membutuhkan. Yang kedua adalah UMKM Ministry, di mana kami mensupport para pengusaha kecil untuk bagaimana kita rebranding, bagaimana perizinan, bagaimana mereka upgrade sales mereka dengan cara pameran, dengan cara menjual online. Dan berikutnya kita ada Women of Vision, di mana kita equip para wanita profesional, para wanita single mom untuk sama-sama kita melayani dan saling encourage satu dengan yang lain. Berikutnya adalah Home Care Ministry, di mana kami mulai membangun ministry ini untuk bisa menjadi berkat buat jemaat. Dan kemudian adalah Salt and Light Network, di mana para profesional muda, anak-anak kita berkumpul untuk mereka sharing mengenai pekerjaan, bagaimana mereka interview, bagaimana mereka mulai membangun bisnis, bagaimana mereka mempunyai networking di marketplace. Itu ministry-ministry yang ada di bawah Salt and Light. Dan kami dari Salt and Light Ministry, kami juga saling encourage dengan satu yang lain, dan kami fokus kepada panggilan kami, yaitu membantu orang yang memang kekurangan, dan kami juga melakukan banyak baksos, sehingga ketika kami menjalani baksos, kami bersukacita dan kami merasa diberkati. Dan dengan tagline kami diberkati untuk bisa menjadi berkat. Tepuk tangan buat Tuhan. Lihat ya, pertama kali cari uang untuk kontrakan, itu namanya tujuan dasar. Lalu kemudian anak-anaknya diberkati, kuliah selesai, dan dia berhasil. Apakah berhenti situ? Enggak. Dia harus mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu destiny life. Kalau saudara tahu cara hidup seperti ini, itu bukan cuman panggilan
jadi pendeta, bukan. Dia hari ini sampai hari ini tetap masih menjadi businessman. Dia masih janda sampai hari ini, tapi dia tidak mau status jandanya menjadi kelemahan dia. Dia bangun MRT tahap 1, sekarang tahap kedua, dia tidak mau ikut tender. Karena lawannya itu Utama Karya, Wika. Dia mundur. Tapi si Cina yang punya proyek ini, dia mencari siapa itu yang mengerjakan yang pertama. Lalu dipanggillah dia untuk meneruskannya tanpa bidding. Coba katakan. Kemarin saya kaget. Bandara 70% bandara yang dibangun zaman Pak Jokowi jadi 10 tahun sampai hari ini. 70% proyek bandara dikerjakan oleh Ibu Nancy, perempuan, janda. Orangnya tinggi besar kah? Hah? Bukan tinggi besar, sederhana, pendek, kecil. Jangan lihat kecil tapi cabai rawit lah. Yang saya kaget kemarin dia dipanggil di program magister arsitektur di Filipina. Dia disuruh ngajar kepada pada mahasiswa magister calon S2 arsitek. Lalu saya tanya, kok kamu bisa kasih kuliah orang arsitek? Emang kamu arsitek? Enggak Pak, saya sekretaris. Lulusan sekretaris bisa bangun, bisa ngerjain kerjaan arsitek, bahkan dia bisa kasih kuliah kepada master arsitek di luar negeri. Coba bayangkan, kalau bukan Tuhan tidak mungkin itu bisa lakukan. Hanya bersama dengan Tuhan kita bisa lakukan pekerjaan yang besar. Terakhir, sekarang ini yang terakhir. Mari baca statement saya nih. 1, 2, 3. Apa yang kita rawat akan bertumbuh. Apa yang tidak kita rawat akan berkurang. Apa saja. Saudara punya pekerjaan, Anda nggak rawat, Anda nggak berusaha, Anda punya bisnis, Anda nggak rawat, nggak berusaha keras, ya akan turun. Lama-lama hilang, alias bangkrut. Apa saja, keluarga Anda nggak rawat, ya lama-lama dingin, relasi hubungan itu dingin. Kalau Anda bangun relasinya, saudara rawat, keluarga itu jadi bahagia. Banyak orang cerai karena nggak merawat. Apa yang tidak Anda rawat akan hilang. Pertama kali berkurang, apa saja. Duit Anda tidak rawat investasinya, ya turun dan hilang. Pelayanan juga sama. Anda nggak rawat, Anda nggak berusaha sungguh-sungguh, ya hilang. Oleh karena itu, saya pengen supaya saudara hari ini coba review sejenak. Kita memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Saya berdoa supaya tidak ada yang putus asa di tengah jalan. Kalau hari ini kau belum sampai di puncak, bukan berarti Anda tidak berhasil. Tapi tunggu tanggal mainnya. Ketika saudara bangkit, Tuhan akan membuat saudara berhasil. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita datang sama Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Nyanyikan sebagai doamu. Ku tak akan semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Biar musik nyanyikan lagu ini, semua kita dalam sikap berdoa. Berapa banyak saudara hari ini ketika kau dengar firman Tuhan, kau berkata, Tuhan, bawalah aku Tuhan kepada destiny yang Tuhan mau.
Tuhan, bawa aku pada rancangan-Mu yang semula. Apa yang kamu capai hari ini belum sampai kepada puncak yang Dia mau. Tapi kalau saudara mau, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan berkata, Tuhan, ini hidupku. Aku tidak mau leha-leha hidupku. Aku mau sungguh-sungguh, Tuhan. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat. Bawalah mereka keluar dari tujuan dasar mereka hidup. Tuhan, bawa mereka melihat keberhasilan demi keberhasilan, melewati masa-masa sukar dalam hidup mereka. Tapi bawa mereka jauh lebih tinggi. Akan ada banyak Yusuf, Daniel di akhir zaman yang Tuhan akan pakai lewat hidupmu. Dan Tuhan sedang nyari, dan biarlah Tuhan menemukan saudara menjadi alatnya Tuhan. Tuhan menemukan hidup saudara menjadi alat yang efektif di tangannya. Dan ada pekerjaan yang dahsyat. Saudara akan heran, kenapa aku dipercaya Tuhan itu? Tapi Dia mau supaya saudara tahu ada Tuhan kita yang hebat. Ada Tuhan yang luar biasa. Atas kehendaknya saudara lihat ada rencana Tuhan yang dahsyat. Sambil angkat tanganmu nyanyikan lagu ini sekali lagi, katakan, ku tak akan juga sebelum ku coba semua yang ku, tetapi ku berserah kepada hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Pakailah umat-Mu di tempat ini Tuhan. Pakai mereka menjadi alat. Terima kasih Tuhan. Coba renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Jangan lewat begitu saja. Renungkan. Mungkin saudara bertanya, apakah Yesus itu pekerja keras? Yes, Yesus pekerja keras. Tuhan, pakailah anak-anak-Mu di tempat ini. Tidak ada kecuali Tuhan, Kau pakai anak-anak-Mu. Pakai anak-anak muda Tuhan. Supaya mereka yang masih punya masa depan yang gilang gemilang. Tuhan, pakai mereka, siapkan mereka. Ada rencana besar Kau siapkan dalam hidup mereka. Peganglah firman Tuhan dan lakukan dalam hidupmu sehari-hari. Kau akan lihat. Tahun depan kau akan lihat ketika kau lakukan kebenaran ini. Hidupmu akan berubah. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati kuliahmu, diberkati pekerjaan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih dan cinta dari Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat dari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.